Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita bisa bertemu. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita akan bersama-sama berbakti dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama menyanyi terlebih dahulu, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai, menjaga, menolong kami selama 1 minggu di dalam melakukan kegiatan kami. Sekarang kami mau berbakti. Besertalah Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi dan gerak yang akan dilakukan bersama-sama dengan Kak Mutia. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi ya. Kita angkat satu pujian mengatakan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, happy Ya Ya Ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sekarang kita akan persembahan bersama Ibu Maria. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya persembahan. Yuk, ya, kita sekarang siapkan kotak persembahannya kalian. Kita membawa persembahan kita masukkan di kotak kita masing-masing. Kita nyanyi dulu ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Yuk, kita masukkan ya. Sekarang waktunya 1, 2, 3. Setelah ini kita mau doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur untuk mempersembahkan berkat-Mu kepada kami semua, untuk mempersembahkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai Kak Chandra untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan ya, dipimpin sama Kak Chandra. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tiba di kota apa? Masih ingat? Ya, tiba di kota Pafos di Pulau Siprus. Nah, di kota ini banyak sekali yang suka mendengar firman Tuhan, termasuk Bapak Gubernur Sergius Paulus. Mereka senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman, Bapak Paulus, Bapak Barnabas, kamu harus pergi meninggalkan kota ini. Nah, Bapak Paulus sama Bapak Barnabas taat
mereka taat. Terus mereka pergi ke kota selanjutnya. Dalam perjalanan di pelabuhan, Bapak Paulus melihat, loh, kok masih banyak yang menyembah patung? Loh, kok masih banyak yang menyembah dewa-dewa? Wah, gak bisa ini, mereka harus mendengar firman Tuhan. Nah, dalam saat itu tibalah mereka tiba di kota Antioquia. Namanya sama seperti yang kota kemarin. Mereka berjalan, Bapak Paulus berjalan dan Bapak Barnabas berjalan. Mereka melihat, oh, masih banyak orang yang harus mendengar firman Tuhan karena mereka masih menyembah berhala, masih menyembah dewa-dewa. Tetapi di sana banyak orang Yahudi, banyak orang Yunani yang mendengar Bapak Paulus itu pernah menjahati orang Kristen. Jadi orang-orang itu cepat-cepat ingin mengusirnya untuk pergi Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini. Nah, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini mereka akhirnya pergi dan meninggalkan kota itu. Tibalah mereka di kota Ikonium. Nah, di kota Ikonium itu pun banyak yang tidak suka dengan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Sedih ya, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu baik loh. Mereka diusir lagi dari kota itu. Nah, sekarang mereka melanjutkan ke kota Listra. Di kota Listra ini, Bapak Paulus melihat kuil yang sangat besar dan sangat bagus. Kuil itu tempat apa ya? Anak-anak tahu? Ya, kuil itu adalah tempat orang untuk menyembah berhala, menyembah patung-patung, dewa-dewa. Dewa-dewanya banyak anak-anak dan banyak orang di sana. Tetapi Bapak Paulus di sana, apa yang mereka lakukan? Bapak Paulus dan Bapak Barnabas memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang mendengarnya, mendengar pemberitaan firman Tuhan. Nah, di situ juga ada orang yang lumpuh. Anak-anak tahu orang lumpuh itu apa? Betul, orang lumpuh itu orang yang nggak bisa jalan, orang yang duduk terus. Nah, itu dari kecil nggak bisa kemana-mana. Bapak Paulus mendatangi orang itu. Apakah kamu mau sembuh? Bapak ini bilang, iya, aku mau sembuh. Terus Bapak Paulus berdoa untuk bapak ini. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bapak ini sembuh. Amin. Bapak Paulus bilang, ayo berdiri. Bapak ini berdiri dan, hah? Aku sudah sembuh. Aku bisa berjalan lagi. Aku tidak lumpuh lagi. Anak-anak, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tetapi para pemimpin kuil itu, wah, dewa kita sudah datang dalam tubuh manusia. Wah, ayo cepet-cepet. Kita sediakan makanan. Kita potong lembu yang bagus, lembu jantan yang enak-enak. Kita bawa makanan yang enak-enak buat orang ini. Karena orang-orang ini adalah dewa. Tetapi Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, tunggu. Aku bukan dewa. Aku adalah manusia biasa. Seperti bapak-bapak semua. Yang menolong orang ini sembuh adalah Allah. Dia adalah yang menyembuhkan bapak ini. Wah, mereka mendengarkan firman ini. Tetapi orang Yahudi dan orang Yunani yang tidak suka sama Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini ternyata mengikuti Bapak Paulus dan mengatakan bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini pembohong, menghasut, dan mereka bersiap-siap untuk melempari batu. Ayo dilempari batu, orang ini orang jahat. Terus apa yang orang-orang banyak itu lakukan? Orang-orang ini ambil batu, dilemparkan ke Bapak Paulus, ke sama Bapak Barnabas. Apa yang terjadi kalau dilempar? Yang terjadi, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas akhirnya jatuh. Dan akhirnya apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Dan orang-orang ini akhirnya mengangkat Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini ke kota yang lain, dibuang ke kota lain. Karena mereka mengira Bapak Paulus dan
Bapak Barnabas ini sudah meninggal. Tetapi bersyukur, dalam orang yang banyak yang jahat itu ada orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka datang ke Bapak Paulus dan Bapak Barnabas dan mereka mendoakan, Tuhan tolong sembuhkan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi? Bapak Paulus berdiri meskipun tulang-tulangnya, tubuhnya banyak luka karena sudah dilempari batu. Nah, mereka akhirnya berdiri dan mengucap syukur. Yang menolong siapa? Allah, yang menolong Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang baik ini juga adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, minggu depan ada kelanjutannya. Jangan lupa. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita ayat hafalan ya. Kita buka Alkitabnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Kakak ulang ya, Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita sama-sama bacakan. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sekali lagi kita ulang bersama ya, adik-adik. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Nah, adik-adik semuanya hafalkan ya di rumah. Selanjutnya kita akan aktivitas yang dipimpin oleh Kak Yumina. Oke anak-anak, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang siapa? Barnabas dan Paulus ya. Nah, kalian masih ingat gambar ini? Minggu kemarin aktivitasnya juga seperti ini. Kalian masih ingat yang ditunjukkan Ibu Maria? Kalian membuka Alkitab kalian yang paling belakang. Di paling belakang itu 2 lembar belakang. Kalian mempelajari perjalanan Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Sudah belajar belum? Nah, sudah ya. Sekarang tugas anak-anak untuk minggu ini, sebutkan di kota mana saja Bapak Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Nah, pasti dong kalau ya kalian ikut sekolah minggu, ikut beribadah dari pertama awalnya Paulus menerima Tuhan Yesus, pasti kalian tahu di kota mana saja ya. Nah, Kak Yumina kasih contoh ya. Di situ ada Antioquia. Kalian masih ingat nggak Antioquia? Antioquia Syria. Itu pertama kali murid-murid Tuhan Yesus menjadi Kristen. Nah, pertama kali Bapak Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di Antioquia. Nah, kalian menyebutkan nama kota-kota yang lainnya selain Antioquia. Oke, Kak Yumina yakin kalian bisa. Oke, sekarang anak-anak, hari ini, minggu ini sudah selesai kita ibadatnya. Sekarang kita mau menutup ibadat hari ini yang dipimpin oleh Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Nah, anak-anak, sekolah minggu hari ini telah usai. Kita mau menutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengar bahwa ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengajar kami, untuk kami juga mempunyai keberanian untuk menceritakan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, supaya lebih banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami selesai beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberi kesehatan untuk kami semua, untuk ibu guru, dan Tuhan juga memberi kesehatan untuk orang tua kami dan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.